Kamis malam, Satres Narkoba Polres Metro Tangerang Kota kembali melakukan penggeledahan di rumah stand-up komedian Coki Pardede. Dalam penggeledahan bersama sang komika ini, petugas menemukan alat suntik dan berbagai macam obat-obatan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung menangkap 6 orang yang merupakan satu keluarga karena terlibat jaringan peredaran narkoba. Inilah rekaman personel Direktorat Narkoba Polda Bengkulu saat meringkus 2 orang kurir yang sedang membawa 3 paket narkotika jenis sabu. Narkoba merupakan momok menakutkan bagi Indonesia, namun tetap menjalar peredarannya. Bak benalu yang mendiami negeri ini menggerogoti serta menghancurkan generasi bangsa. Tua dan muda, miskin dan kaya, pejabat atau rakyat biasa pun terjerat di dalamnya. Begitu banyak kasus yang sudah terjadi, namun pada kenyataannya kita masih harus belajar lagi dan lagi dalam proses penanganannya. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah bagi para pemakai ataupun korban yang menggunakan barang haram tersebut. Termasuk kasus yang terjadi baru-baru ini yang menimpa salah satu komedian yaitu Coki Pardede. Korban itu seharusnya disembuhkan. Yang seharusnya dihukum dan dikejar adalah pengedar, bandar, produsen, pembackup atau pelindungnya. Namun pada realitasnya, ada pihak yang seolah-olah dilindungi dan diberhentikan proses hukumnya. Akan tetapi, ada pihak juga yang mendapatkan perlakuan sebaliknya. Oleh karena itu, pentingnya menerapkan hukum yang berkeadilan. Kalau memang peraturannya harus direhabilitasi, maka terapkan kepada semua pemakai yang tertangkap. Agar tidak terkesan tebang pilih maupun kuat-kuatan backing. Ayo, mari kita ingat dengan cita-cita tinggi kemerdekaan, yaitu menciptakan kehidupan yang adil dan makmur. Jauhi narkoba, stop menyalahgunakannya demi masa depan bangsa dan negara. Satgas COVID-19 Riau mencatat jumlah terkonfirmasi COVID-19 sepanjang 19 Mei 2021 mendekati angka 15.000 kasus. Saudara, terjadi kenaikan kasus COVID-19 di Provinsi Riau dalam 2 pekan terakhir. Rata-rata. Informasi pertama, saudara, kasus COVID-19 di Riau saat ini terus bertambah. Hari ini tercatat sebanyak 400. 1 tahun lebih pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Hingga kini kerja keras untuk menekan laju penularan terus diupayakan. COVID-19 yang tak terlihat mengendap-endap menjadi pengamat. Saat manusia lengah, COVID-19 bertindak cepat, merasuk dan membuat sekarat. Awalnya tidak ada yang peduli. Namun lihatlah, mayat-mayat bergelimpangan dalam sekejap. Rumah sakit kehabisan tempat. Bahkan COVID-19 mampu membuat dunia menjadi gelap. Mungkinkah COVID-19 datang sebagai bentuk teguran? Mungkinkah COVID-19 ada untuk menyadarkan manusia? Atau mungkinkah COVID-19 sebagai bentuk dari keteledoran manusia? Entahlah. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menjalani pemeriksaan di KPK sekitar 6 jam pada Selasa kemarin. Saat birokrasi korup semakin menjadi, saat kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi, saat aroma duniawi merosak ke dalam hati, ya hanya bagi hati-hati yang mati. Kami tak butuh sesumbar dan janji. Kami tak butuh kontroversi tanpa evaluasi. Kami tak butuh basa-basi dan korupsi. Kami hanya butuh kalian introspeksi. Banyak hati dibutakan nominal. Pakaian rapi membuat jiwa yang bingung. Apa kau pikir kursimu akan kekal? Apa kau lupa nanti kita butuh bekal? Kau abai saat kami tegur. Apa kau siap jika langit yang mengetuk? Ataukah kau menunggu sampai kau gugur saat nasi sudah menjadi bubur? Supaya kalian tahu
Kau yang berasuah, kami yang bersusah. Ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia atau biasa disebut sebagai Gini ratio di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 meningkat. Pemirsa, pandemi COVID-19 telah membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan melonjak. Indonesia, tanah surga katanya, tapi kemiskinan di mana-mana. Wahai penguasa, mari sejenak lihat ke bawah. Rakusnya dirimu membuat kurusnya rakyatmu. Mereka memilihmu bukan tanpa harapan. Ada janji yang mesti engkau wujudkan. Sudahi kepentingan untuk memperkaya diri atau golongan, karena engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka tak meminta uangmu, apalagi jabatanmu. Mereka hanya berharap engkau yang memiliki jabatan dan kekuasaan, engkau yang memiliki harta dan kemewahan, mampu membuat satu langkah pasti memberantas kemiskinan. Wahai penguasa yang masih terjaga hatinya, ini saatnya kita bangkit dan berjuang bersama.